warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menanggapi beberapa pertanyaan kawan kita. Pertama, Saudara Tutia Ananda Putri ingin bertanya mengenai pembahasan bahwa secara yuridis kurikulum berdasarkan undang. Jika undang-undang berubah, maka kurikulum juga akan berubah. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai guru PI dalam menghadapi perubahan kurikulum tersebut. Ada 4 fungsi guru itu. Pertama, dalam berkaitan dengan kurikulum. Pertama, adaptasi, menyesuaikan kurikulum itu. Pertama, implementasi. Kebijakan kurikulum baru harus diimplementasikan. Itu wajib itu. Tidak boleh kita keluar dari kurikulum yang berlaku. Persoalan kurikulum ini relevan tidak relevan, maka ada yang kedua. Selain implementasi, adaptasi. Kurikulum itu diadaptasi, disesuaikan dengan kondisi kita, boleh, ya. Tapi konten SKIKD-nya tidak boleh, karena itu kan standar minimal yang harus kita capai. Yang ketiga, harus ada pengembangan, harus ada usaha-usaha pengembangan yang Anda lakukan, apalagi dalam suasana COVID ini. Itu yang harus dilakukan guru oleh perubahan kurikulum, mengimplementasikan, menyesuaikan, kemudian mengembangkan. Nah, boleh dikembangkan tapi dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, ada pertanyaan mengapa dalam kurun waktu tertentu kurikulum sekolah harus selalu ditinjau kembali. Ya, mungkin Anda tidak ikut kemarin diskusi dengan Profesor Dr. Safruddin Nurdin di kuliah umum kita, bahwa kurikulum, dan juga Pak Abdul Razak beliau mengatakan dan beberapa buku mengatakan bahwa kurikulum itu ya harus berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Justru yang masalah adalah kurikulum yang tak berubah. Harus ditinjau terus, cuman tentu mekanisme peninjauannya tentu harus bersumber dari bawah, dari masukan-masukan dari guru. Kurikulum itu berubah harus berdasarkan pengalaman, kebutuhan guru dan siswa. Jika guru merasakan berdasarkan pengalaman ada masalah, maka itulah perlunya ditinjau kurikulum. Tapi persoalannya pemerintah kita kan lebih banyak ke aspek-aspek kepentingan bangsa dan negara, dan aspek-aspek politik, ekonomi itu memang mempengaruhi. Tapi kurikulum tetap ditinjau, ya minimal sekali 10 tahun, seperti 2013, sebelumnya 2006, berarti ada sekitar 7 tahun, ya kan? Sebelumnya 2004, kemudian sebelum 94 itu ada. Itu tidak menentu, itu tergantung kondisi. Dan harus berubah karena ilmu berubah. Seperti sekarang saja ini, kalau tidak dirubah kurikulum, gimana kita kuliah daring ini? Harusnya kurikulum harus daring juga, harus disesuaikan dengan kondisi daring kayak gitu, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut Bapak yang harus kami lakukan sebagai calon guru agar model kurikulum berbasis kompetensi bisa dicapai oleh peserta didik? Iya, kompetensi itu kan ada 3. Ada kompetensi berkenaan dengan pengetahuan. Ya, tidak masalah materi dikejarkan materi, tapi harus menambah pengetahuan. Jangan materinya habis, pengetahuan anak tidak bertambah, itu maksudnya. Jadi kompetensinya yang harus kita kejar. Jangan materinya habis tapi anak tidak bisa melakukan apa, atau materinya habis tapi anak tidak merubah sikapnya. Jadi guru itu harus berorientasi kepada kompetensi yang 3 itu. Apa pengetahuan anak saya yang bertambah setelah saya mengajar? Sikap apa yang harus berubah dari anak saya setelah belajar? Kemudian keterampilan apa yang harus dimiliki oleh anak setelah saya mengajar? Itu yang harus dipikirkan. Jangan berorientasi materi. Materi saya harus selesai, materi saya harus habis, bukan itu, ya. Jadi bukan dipertentangkan juga materi, tetap perlu juga materi, tetapi materi itu harus mendukung kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, saya kira itu tanggapan dari saya karena 3 orang cuman yang bertanya. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.